Karena apa? Sesungguhnya semua ucapan itu pasti ada buktinya. Ya, orang kok ngomong tok ora ono buktine apa-apa. Gitu aja semua orang bisa ya toh. Nah, buktinya apa? Berupa amal yang membenarkan ucapannya tersebut, atau sebaliknya ya, mendustakan daripada ucapannya tersebut. Nah, maksud dari mendustakan itu apa? Dia bisa berbicara seperti itu, mengatakan seperti itu, menyuruh seperti itu, tapi dia sendiri tidak pernah melakukan. Nah, berarti dia sama dengan mendustakan daripada ucapannya sendiri. Nah, jika engkau mendengar ucapan yang bagus, maka jangan tergesa-gesa menilai orang, ya, menilai orang itu wong apik bagus, jangan tergesa-gesa, ya. Jadi jika engkau mendengar ucapan yang bagus, maka jangan tergesa-gesa menilai orang yang mengucapkannya sebagai orang yang bagus. Wong soleh, wong bagus, jangan tergesa-gesa dulu, ya. Supaya apa? Tidak tertipu. Ya. Ya. Tapi lihat dulu, jika ucapan, ya, yang dia ucapkan itu sejalan dengan perbuatannya, itulah sebaik-baik manusia. Supaya awakmu gak ketun guri, wis tak toto hapus kok ini jebule gurine ndak kok iso belar. Loh, jebule gurine ternyata dia tidak melakukan. Nah itu loh, jadi jangan tergesa-gesa melihat. Tapi makanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu juga melihat, kamu menghormati seorang, menganggap orang itu alim betul, itu jangan kamu lihat dari ucapannya, tapi lihat daripada perbuatannya. Dalam ibadahnya bagaimana, muamalahnya bagaimana. Nah, itu yang kita lihat. Nah, karena itu yang mencerminkan daripada dalam dirinya itu tadi. Agar tidak tertipu. Tapi nek orang berguru, kita menganggap guru kita ya ini nanti menganggap wah nek guru perlu tak selidiki sih. Jangan sampai seperti itu. Kalau dengan guru, ya, dengan orang tua, ya, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus menganggap mereka itu bagus, mereka itu baik, tidak ada celah bagi mereka, harus menganggap seperti itu. Karena ada kisah, ya, di situ orang yang mau berguru, ya, ketika itu dia untuk mencari guru, dia mau bertobat, mau belajar ilmu, dia mencari guru. Tengah malam dia berangkat, malam-malam dia berangkat. Akhirnya dalam perjalanan di tengah malam dia melihat orang, di mana orang itu memakai cadar. Ya, pakaian yang ini tutup kayak gini, namanya orang bodoh, dianggap itu orang alim, kejubahan segala macam, ya, dia tidak tahu. Akhirnya dia berguru pada orang itu, dia berguru di situ tapi tidak pernah diajar ngaji, cuma di tempat orang itu dia disuruh bersih-bersih terus. Tapi dia juga heran, gurunya itu setiap malam, tengah malam selalu keluar, dan dia tidak pernah diajar ngaji, seperti itu terus. Akhirnya apa? Suatu hari dia penasaran pada gurunya, apa yang dilakoni itu, ya. Dia taat pada gurunya, tidak pernah membantah. Dan ternyata gurunya itu apa? Ternyata dia itu adalah seorang pencuri. Salah sasaran dia mencari guru, ya. Dia berguru pada pencuri. Dia anggap itu adalah orang alim, karena wong nek marep nyuri gua biasanya makanya gitu terus pakai sebagai udeng-udeng gitu, tidak berluas ya. Kayak lah dia menganggap itu seorang alim, dia berguru dan tidak pernah melihat itu. Tapi akhirnya apa? Karena berkat ketaatannya pada gurunya dan dia tidak pernah melihat aib gurunya, maka dia menjadi seorang wali oleh Allah. Dan dia diberikan oleh Allah, dia tahu ternyata di akhirnya pada gurunya itu adalah seorang pencuri, dan pada akhirnya gurunya itu yang bertobat menjadi muridnya. Loh, ini berkahnya dari orang yang melakukan ketaatan. Makanya jangan pernah melihat orang itu dari ucapannya, jangan pernah tergiur, jangan terpesona, ya. Wis ojo gampang kowe heran gawok wong-wong sing dengan ucapannya, ya. Tapi lihatlah bagaimana dia, ya, dalam beribadah kepada Allah, bagaimana perilakunya, sudah samakah dengan ucapannya. Tapi di sini juga tidak menutup kemungkinan
wah wong ku nek gak apik, gak iso nglakoni apa sing diomongno ya karo perbuatane, apa berarti gak usah ngandani wong apik. Ndak boleh amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan seperti itu. Walaupun kita belum menjadi orang yang baik, walaupun kita masih banyak maksiat, tapi kita masih tetap dianjurkan untuk melakukan amal ma'ruf nahi mungkar semampu kita. Jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Karena ketika orang itu meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar untuk mengajak orang pada kebaikan, tapi dia menilai bahwa dia adalah orang yang penuh dosa, penuh kesalahan, niscaya akhirnya tidak akan ada yang menyeru pada kebaikan. Dan itu adalah perangkap daripada setan. Maka lama-lama orang tidak akan mengerti kebaikan. Ya, dia akan mengerti kebaikan, misalnya lakoni gitu aja. Ya, walaupun kita belum baik, tapi berusaha mengajak orang baik dengan meminta kepada Allah. Ya Allah, sebelum kita melakukan sesuatu, kita minta pada Allah. Mudah-mudahan Engkau membantu aku untuk melakukan apa yang saya ucapkan. Ya inilah. Minta kepada Allah, jangan sampai daripada wawak dhewe lho sik wong elek, wong blarah, kok ngandani apik. Nah, itu perangkap setan. Kenapa? Agar tidak ada orang yang berlaku baik. Nah, makanya diajak seperti itu. Nek wong gak berlaku baik lagi kan setan menang. Seneng dia kan. Karena tidak ada yang menyeru. Nah, maka tapi kita juga perlu melihat. Jadi inilah ilmu untuk melihat sesuatu. Intinya apa yang didawuhkan Imam Ghazali tadi, kita ini agar tidak mudah terpesona dengan ucapan-ucapan. Wong itu gampang terperosok, gampang tersesat, gampang tertipu karena ucapan. Sebaiknya apapun yang kita lakukan, ucapan dan perbuatan kita harus sesuai dengan syariat. Ilmu dan amal harus mengikuti syariat. Ya. Jangan mudah tertipu dengan ucapan atau dengan omongan yang menakjubkan. Jangan hanya tertipu dengan hal-hal yang menakjubkan. Ya, jadi itulah pentingnya. Ya, jangan pernah menilai orang hanya dengan ucapannya, tapi lihatlah perbuatannya agar kita tidak tertipu di belakang hari. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan kita selalu mendapat pertolongan dari Allah untuk melakukan apa-apa yang kita ucapkan sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan syariat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan tubuh kita di dalam ketaatan pada Allah dan Rasulullah. Allah luaskan, limpahkan rezeki pada kita semua ya, untuk bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.